Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024 babak 12 kawan. Artinya turnamen ini menyisakan 2 game lagi kawan. Nah sampai babak 12 ini kawan, sekarang klasemen mulai berubah lagi di papan atas. Domara Jukukes memetik kemenangan kawan pada game ke-12, mengalahkan pecatur dengan elo terendah yaitu Nijat Abaso. Dan Hikaru Nakamura juga memetik poin penuh kawan atas Alireza Firoza kawan saat Hikaru Nakamura pegang putih kembali mengalahkan Alireza Firoza. Ianipo hanya bermain remis kawan menghadapi Pragnananda. Nah, Fabiano Caruana juga memetik poin penuh kawan atas Vidit Santos Gujrati. 4 pemain ini kawan mempunyai peluang yang sama, yang tersisa 2 game lagi kawan. Ya tentu saja Fabiano Caruana ini sedikit cukup berat kawan untuk mendapatkan 2 poin penuh di 2 game selanjutnya kawan. Kita lihat saja nanti tiebreaks-nya seperti apa 2 game yang tersisa, apakah mampu dimanfaatkan oleh Ianipo, Hikaru Nakamura ataupun Domara Jukukes. Yang cukup mengejutkan ini kawan, Domara Jukukes mendapatkan slot di kandidat lewat video sirkuit. Tidak disangka Gukes ini melaju sampai babak 12 ini kawan, menempati posisi teratas, menang tiebreaks kawan. Nah untuk video woman-nya kawan, masih ada Tan Zhongyi yang memimpin turnamen ini sendirian dengan 8 poin. Walaupun di game ke-12-nya dia bermain remis kawan. 3 partai berakhir remis, hanya ada 1 partai kemenangan yaitu partainya Faisali mengalahkan Anna Musyuk. Tentu ini tidak merubah posisi papan atas kawan, yang berubah hanya di posisi bawah saja. Faisali naik ke peringkat ke-6 kawan. Nah Anna Musyuk sekarang terjerumus di posisi buncit. Tinggal 2 game lagi kawan. Selisihnya masih setengah poin dari kompatriotnya Li Tingji. Masih berpeluang Li Tingji untuk menggeser Tan Zhongyi di akhir turnamen. Kita lihat saja 2 game yang tersisa. Dan untuk game yang akan kita ulas, tentu kita dahulukan permainan Hikaru Nakamura kawan versus Alireza Firoza. Pada game pertama kawan, Hikaru Nakamura pegang hitam bermain dengan pertahanan 2 kuda saat Alireza memainkan permainan Italian game. Nah sekarang giliran Hikaru Nakamura pegang putih dan dia memainkan pion raja juga, pion E4. Tidak dengan pion E5 kawan, tapi memilih dengan French defense Alireza Firoza. Pion E6. Cukup menarik kawan, pion D4, pion D5. Dan tidak melanjutkan kuda C3, akan berujung ke Winawer mungkin kawan. Atau bermain dengan taras kuda D2 kawan. Memilih variasi pertukaran Nakamura dengan pion E pukul pion D5 langsung. Simplifikasi bermain cukup terbuka Nakamura kawan, memilih variasi yang terbuka, tidak terlalu ruwet mungkin dengan variasi Winawer yang terkadang akan liar kawan dengan permainan pion racunnya di sisi raja kawan. Nah hitam menyerang dengan menteri ke petak C7 menekan petak C3, biasanya Winawer seperti itu, memilih hanya permainan pertukaran saja, langsung simple kawan. Kuda F3, gajah D6, kosongkan sesegera mungkin perwira sisi raja agar cepat rokade, begitu juga dengan Nakamura, tapi terlebih dahulu counter dengan pion C4. Kuda F6 kawan. Nah di sini pion C5 untuk mendapatkan ruang memaksa gajah mundur ke E7, menteri ke 4 skak, lanjut Nakamura. Gajah D7. Terpaksa menteri mundur kawan. Menteri mundur ke C2. Rokade. Langkah-langkah seperti ini masih ada yang memainkannya. Nah selanjutnya gajah gelap ke E3. Kuda C6 kawan. Ataupun juga di game terdahulu ada yang memainkan kuda ini bergerak ke petak G4 langsung kawan. Dibalas dengan gajah F4. Dan hitam melanjutkan baru kuda C6-nya. Tapi Alireza langsung kuda C6 dan kita temui langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-9 ini dari variasi pertukaran French defense. Nakamura melanjutkan pengembangan perwira minor sayap menteri terakhirnya dengan kuda C3, pion B6 tantang Alireza. Tolak dengan pengembangan gajah terangnya ke E2 untuk persiapan rokade pendek. Walaupun dia di sini sudah siap kalau ingin rokade panjang, tapi tidak disarankan untuk saat ini kawan bagi putih rokade panjang. Secara prinsip rokade pendek jauh lebih kuat kawan ketimbang rokade panjang. Ya masih ada opsi bagi hitam kuda langsung keluar kawan, menyerang menteri menekan pionnya ada di petak A2, atau menteri bergeser ke C8 keluar nanti bersama kuda di sisi menteri, kurang bagus untuk rokade panjang. Jadi gajah E2 terlebih dahulu, lanjut Nakamura, kuda B4, menteri bergeser ke D2, ada gajah F5 persiapan skak. Di sini gabungan kawan, benteng digeser oleh Nakamura. Kenapa tidak memilih rokade? Salah satu opsi juga kawan. Tapi masalahnya kuda ini akan tetap kawan ke petak C2. Ancam benteng dan kalian bisa kehilangan gajah.
Jadi pertahankan petak C2 dengan benteng C1, kuda G4, target dari aliresa gajah gelap kawan untuk memperlemah pion pusat ini. Nah, di sini gajah dipertahankan ke F4, pion pukul pion C5, pion D pukul balik pion C5, gajah ambil balik kawan, sementara aliresa unggul satu pion dan menekan pion F2. Rokade Nakamura pertahankan pion. Ada benteng E8, pion A3, dijawab dengan langkah pion D4 kawan, sama-sama mengancam kuda masing-masing. Ada opsi juga bagi hitam di sini kawan. Stockfish menyukai pengorbanan kuda, ambil pion F2, ambil oleh benteng. Kalian bisa langsung ambil ataupun juga dengan benteng ambil gajah terlebih dahulu kawan, ambil balik oleh kuda, discover, baru di sini gajah ambil benteng, ambil balik oleh raja, kuda D3 skak, putih akan kehilangan dua bentengnya kawan. Nah, inilah kompensasi yang didapat oleh hitam jika memainkan variasi seperti ini yang ditawarkan oleh Stockfish. Putih tidak mempunyai benteng, tapi dia punya dua atau sepasang kuda plus gajah. Masih unggul putih kawan, dan nanti agak mirip kawan, di mana Hikaru Nakamura kedepannya memenangkan satu perwira kawan. Hampir sama idenya, cuma caranya yang berbeda. Pilihan aliresa ini bermain dengan langkah pion D4. Kuda B5, ada discover di sini dan mencoba menekan petak C7 kawan di sini Nakamura. Ada pion D3, langkah cakep kawan. Benteng sikat gajah C5, ternyata langkah kesalahan dari Nakamura. Gajah dipertahankan ke D1 yang terkuat. Nah, di sini ada dua perwira hitam yang mendapatkan tekanan kawan. Ya, ada jawaban dengan benteng E2 mungkin di sini, ataupun kuda ini bergerak ke petak 6, jaga gajah kawan. Tapi yang terkuat dengan langkah pengorbanan benteng ke sini kawan. Sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion, ancam benteng di sini. Mungkin kalian ambil pion ini kawan, dan gajah akan diluncurkan untuk ambil pion pada petak F2 yang ada di petak F2, ataupun juga dengan langkah kuda bergerak ke petak D3, menambah daya gedor kawan di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jalur gajah dipertahankan. Menurut Stockfish yang terkuat, Nakamura memilih untuk mendapatkan perwira kawan. Mumpung dua perwira hitam mendapatkan tekanan. Pion ambil gajah dan sekaligus terbuka tantangan pertukaran menteri. Benteng digeser terlebih dahulu oleh Nakamura. Kuda D3 kawan. Benteng ambil gajah F5. Kuda ambil benteng langsung di petak E1. Aliresa terburu-buru kawan. Dia cuma menghabiskan 2 menit saja untuk mengambil keputusan ambil benteng langsung. Stockfish menyarankan mungkin dia sudah mempertimbangkan langkah menteri ini kawan. Double attack di sini kawan, artinya ada triple attack sekarang di sini. Nah, mungkin akan benteng digeser untuk menghindari ancaman menteri. Nah, baru sekarang kalian geser benteng AD8, tidak terburu-buru untuk sikat benteng ini. Nah, di sini kuda caplok pion C7. Berikutnya baru kuda ambil benteng E1, ambil balik oleh menteri, kemudian benteng diangkat kawan menghindari ancaman kuda, berbalik ancam gajah kawan. Dan juga menteri nanti siap-siap juga meluncur ke petak D1. Mungkin di sini dihadang, maaf salah klik. Mungkin dihadang di petak D5, kalian korban menteri kawan, ambil oleh kuda, ambil oleh benteng, dan selanjutnya ya persiapan ke sini. Kalian halus blokade dengan gajah kah, dengan kuda kah di sini kawan. Nah, kalian bisa ambil gajah di sini. Itulah jalur kerusuhan Stockfish dengan langkah menteri ke petak D7 diangkat naik sedikit saja kawan. Tak perlu terburu-buru ambil benteng di petak E1. Tapi kalian apakah berani melawan menteri dengan kekuatan sepasang benteng ditemani kuda? Putih juga masih punya kuda kawan dan masih ada keunggulan satu pion. Ya, di sini masih tanda tanya tentunya. Tapi dengan langkah kuda langsung ambil benteng E1, putih masih dalam posisi yang bagus kawan. Ambil balik oleh kuda, menteri pukul menteri, ambil balik oleh gajah. Nah, mirip kawan kekuatannya sekarang, di mana putih unggul satu perwira, cuma bentengnya pincang. Hitam masih mempunyai sepasang benteng dan mempunyai pion yang merepotkan. Benteng AD8, gajah menghindar ke C3. Benteng D1 kawan. Di sini ada pion F3. Serang kuda dan juga buka ruang bagi pergerakan raja. Kuda ke E3 ancam benteng. Nakamura memilih ambil pion C7, sama-sama ancam benteng masing-masing. Dan aliresa pertahankan dua bentengnya selama mungkin di atas papan. Menunggu tempo yang tepat, waktu yang tepat untuk melakukan pertukaran. Benteng E7, benteng C5, menghindari ancaman kuda. Pertahankan posisi kudanya sendiri. Pion F6.
buka ruang pergerakan bagi raja, juga blokade diagonal gelap kawan. Gajah B4 ataupun kuda ke B5 untuk menghindari tekanan dari benteng kawan merupakan opsi yang kuat juga. Tapi memilih dengan gajah B4, persiapan discover, raja F7 dan pion H4, pion H5. Harus berhati-hati, kuda bisa jatuh kalau ambil pion yang ada di petak H5 kawan. Raja ke F2 Disney, benteng B1, ancam pion. Sepertinya Stockfish tidak terlalu menyukai langkah benteng bergeser. Kalaupun bergeser, turun kembali kawan ke petak D7. Mungkin kuda ke A6 Disney, kuda ke petak B5 Disney kawan. Bisa kalian ikuti nanti dengan raja juga mulai bergerak. Atau kuda melakukan skak, kosongkan ruang ini. Tapi ide dari Alireza tadi juga sama kawan. Selain menyerang pion, juga kosongkan ruang bagi kuda melakukan ancaman. Untuk merebut pion ini nanti ke depan. Dijawab Nakamura dengan langkah kuda ke pusat, langkah cakep untuk ancam benteng. Disney kuda D1 skak terlebih dahulu, raja naik ke petak G3. Oh ya, tadi beberapa langkah saya sempat melewatkan analisanya kawan. Nah, di sini tadi saat benteng bergeser, kenapa raja ini tidak ambil pion saja? Masalahnya adalah kuda ambil pion G2 discover dan kuda di sini jatuh, hitam bisa menang kawan. Jadi kuda D5, kuda D1 skak, raja G3. Benteng diangkat naik ke petak E5. Kemudian ada kuda D3 serang benteng lagi. Turun mundur ke petak E8. Gajah E1. Ternyata sekarang giliran Nakamura blunder kawan. Posisi gajah digunakan untuk blokade pion. Dan kudanya digunakan untuk menyerang. Itulah rencana dari Nakamura. Dan mungkin nanti kalau kuda ini bergerak, ya raja ini akan kembali ke petak F2 untuk menjaga posisi petak gelap E1. Langkah terkuat dari engine adalah melakukan skak terlebih dahulu. Kalau bergerak ke sini kawan, maka diikuti kuda ini ke sini bisa mendapatkan pion ke sini kawan. Begitu juga kalaupun raja ke petak G8, ya kuda ini ke sini kawan. Kuda 5 yang ke petak F4 menyerang pion. Nah, kalian bisa mendapatkan pion lagi. Dan posisi raja pun sudah ter-cut off di baris ke-7 oleh benteng putih ini. Mungkin sudah dikalkulasi juga oleh Nakamura, tapi Nakamura memilih bermain aman. Tapi sayangnya kawan, langkah kesalahan dan dimanfaatkan Alireza untuk mendapatkan pion menantang pertukaran kuda. Kuda ambil pion B2, tantangan ditolak dengan langkah benteng B5, pressure kuda Disney. Benteng D1 kawan, sama-sama melepaskan kuda masing-masing. Diterima. Di sini benteng ambil kuda putih D3, ancam benteng kawan. Berikutnya ada benteng skak terlebih dahulu, raja mundur ke F8. Nah, kuda dipindah ke F4, serang benteng, ancam pion juga. Benteng hitam ambil pion A3. Nah, berat sudah posisi Hikaru Nakamura untuk memetik kemenangan lebih cepat kawan. Pion masih cukup mengganggu, harus di backup kawan. Raja mundur ke F2 oleh Nakamura. Pion A5 balas Alireza. Benteng A7 untuk menjaga pion hitam kawan. Benteng A4 serang kuda, serang pion yang ada di belakang. Backup dengan pion G3. Dan kontrol waktu kedua pemain sudah ditambah selepas langkah ke-40 tadi kawan. Setelah benteng putih A7, kontrol waktu Nakamura ditambah. Begitu juga dengan benteng A4, kontrol waktu Alireza ditambah tadi. Pion G3, pion G5. Ternyata di sini Alireza kembali membuat langkah blunder kawan, langkah kesalahan. Yang terkuat lainnya dengan benteng ini bergerak ke petak A1 saja kawan. Tapi memilih dengan pion G5 dan pion hitam jatuh di lajur H kawan. Kuda ambil pion H5. Ada benteng E5. Pion G4 kawan, blokade laju pion dan mendapatkan ruang dukungan bagi kuda. Di sini raja bergerak ke E8, kuda G7 skak, raja F8, dan kuda ke F5 kawan. Nah, selanjutnya ada benteng A2 untuk pertahankan posisi pionnya. Benteng A8 skak, memaksa raja bergeser ke F7 kawan. Kuda D6 skak, raja ke E6, kuda C4 ancam benteng, ancam pion, pion jatuh lagi kawan Disney. Merelakan bentengnya Nakamura ambil balik oleh kuda. Nah, raja bergerak, blokade oleh gajah, pion jatuh, sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bisa promosi pion hitam ini. Raja D5, raja E3, dan Alireza menyerah. Idenya adalah gajah ke sini, blokade, raja ambil pion kawan, dan kudanya pun masih cukup kuat berada di peta A5 dengan dukungan gajah. Saya rasa tak perlu saya lanjutkan lebih panjang lagi, memang masih cukup panjang dengan kekuatan. Ambil contoh ke sini kawan. Yang gajah ke sini. Nah, pion ini bisa jatuh juga.
Masih cukup panjang juga, tapi ya masih ada 2 pion yang tersisa dengan gajah plus kuda. Secara teoritis tak perlu kita perpanjang lagi. Daripada capek-capek mikir, mungkin Alireza menyerah saja di langkah ke-52. Kemenangan ini cukup penting bagi Hikaru Nakamura kawan untuk menggapai mimpinya menantang juara dunia, memenangkan kandidat. Kita tunggu saja 2 game berikutnya kawan. Apakah Nakamura masih panas memenangkan 2 game berikutnya? Kita tunggu saja. Terima kasih kawan sudah mampir tiap hari. Kita kawal terus sampai 2 game berikutnya dari video kandidat. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.